Baik saudara, shalom, selamat pagi. Mana kabarnya saudara? Baik saudara, sebelumnya saya mau bikin deal dulu sama Bapak Ibu. Nanti kita bikin deal ya. Saudara, saya mau bertanya satu pertanyaan. Selama Bapak Ibu mendengarkan khotbah, yang paling cepat Bapak Ibu pernah dengar berapa menit? Bapak Ibu kan udah sering mendengarkan khotbah, betul ya? Nah, Bapak Ibu pernah mendengarkan khotbah yang paling cepat selesai berapa menit? Berapa? 5 menit. Tengah? Yang tengah berapa menit? 15 menit. 15. Ini yang di sini? 15. 15. Oke. 15 kelamaan nggak saudara? Pas. Hah? Enggak. 5 menit kelamaan nggak Yunis? Kurang. Saudara, saya mau nawarin saudara khotbah 1 menit hari ini. 1 menit. Mau nggak? Loh, saudara nggak usah duduk lama-lama di sini loh, capek loh, pinggang ini. Saudara habis ini bisa cepat sama keluarga pergi ke mall, jalan-jalan di mall, makan sama-sama. Saudara bisa ketemu orang, saudara ada janjian sama orang, bisa, cepet. Mau nggak? Nggak mau. Mending gak usah datang, Boksu. Hanya sih 4 menit. Hah? Mallnya belum buka. Oke. Kalau gitu saudara, kita bikin deal saudara. Kalau gitu, kalau saudara tidak mau 1 menit, bagaimana kalau 40 menit? Lama. Hah? Deal nggak? Enggak. 40 menit deal? Oke? Deal ya? 40 menit. Gak ada yang mau 1 menit, benar? Kalau 1 menit kita pulang loh dari sini, gereja akan hemat listrik. Kalau saudara nggak usah lama-lama di sini, matiin semua, AC matiin. Gereja nggak usah bayar mahal-mahal di sini. Nggak mau? 1 menit. Wah, kalau begitu nggak jadi dah 1 menit. 5 menit juga nggak mau, saudara. Ya sudahlah, terpaksa saya khotbah 40 sampai 45 menit kalau begitu. Saudara tahan ya? Tahan ya? Oke, kalau begitu. Saya sih belum pernah sampai 3 jam, saudara. Oke, nggak apa-apa, ya. Oke, kita udah deal ya Bapak Ibu. Kita udah deal ya. Oke, kalau begitu. Nah, mari saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan. Nggak jadi saudara 1 menit. Karena saya udah siapin 1 menit. Iya. Ya sudahlah, nggak jadi. Terpaksa kita lama di sini. Oke, mari kita membuka tadi Yakobus pasalnya yang pertama ayat 19 sampai 27. Tadi kita sudah baca, ya kita sudah baca. Tapi nggak apa-apa, saudara kita baca sekali lagi supaya saudara juga mendapatkan satu gambaran tentang bagian perikop ini. Saya baca ayat 19, Bapak Ibu baca ayat 20 dan seterusnya sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi akan menjadi firman dan bukan hanya mendengar saja, sesaat dari dia mengampuni diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya,
Ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Lalu saya memandang dirinya, dia sudah pergi, dia sudah berjalan bagaimana. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan yang bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalau ada seseorang menganggap dirinya berada, tetapi tidak menanggapinya, yang memiliki dirinya sendiri, maka sia-sia ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Baik, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ketika kami boleh membuka firman-Mu, kami boleh membaca, dan juga ketika kami merenungkannya bersama-sama. Tuhan, tolong kami di dalam keterbatasan kami untuk kami memahami firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, mencelikkan mata dan hati dan pikiran kami, untuk kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami peka akan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama belajar dan merenungkannya. Terima kasih Tuhan berbicara kepada kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ketika saudara membaca, pertanyaan saya, siapa yang pernah membaca surat Yakobus ini sampai selesai? 1, 2, adalah 3, 4. Saudara, apa kesan saudara ketika saudara membaca surat ini? Kitab Yakobus ini, saudara. Penuh dengan doktrin, penuh dengan pengajaran-pengajaran, atau penuh dengan hal-hal yang praktis. Saudara, saking praktisnya surat ini, bahkan saudara, sampai seorang teolog besar sampai kayaknya dia nggak percaya deh sama surat ini. Saudara tahu siapa? Martin Luther, saudara. Dia tidak menganggap surat atau Yakobus ini di dalam bagian Alkitab ini, saudara. Karena saking praktisnya, saudara. Tetapi saudara, ketika kita menelusuri lebih jauh, saking praktisnya dan susah untuk dijalankan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, surat ini ditulis ketika pada waktu itu jemaat yang dihadapi oleh Yakobus itu mengalami perselisihan dan sebagainya, konflik-konflik yang terjadi. Karena disebabkan oleh karena apa? Mengangkat lidah. Problemnya di situ. Nah, saudara, Yakobus jelas sekali dia membagi tahapan-tahapan sikap di dalam mendengarkan firman Tuhan dari pasal yang pertama yang tadi kita baca di dalam perikop itu, ayat 19 sampai 21. Dan kemudian sampai di ayat 22 sampai 27 bagaimana melakukan firman itu. Dengar dan melakukan. Saudara, problemnya paling besar di mana? Mendengarkan atau melakukan? Ayo, ada yang bilang mendengarkan. Siapa yang bilang mendengarkan? Melakukan?
Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian perikop ini, kalau Bapak Ibu baca, saudara di situ dikasih tema apa, saudara? Judulnya, perikop ini. Pendengar atau pelaku firman. Nah, saudara, kalau saja seandainya ya, bagian ini kita rubah sedikit, ya. Saya rubah sedikit temanya. Jadinya begini. Cepat atau lambat dan pendengar atau pelaku. Mungkin saudara akan bertanya, cepat apa? Kalau lambat, lambat apa? Kemudian apakah cukup bagi kita hanya mendengar tanpa mau melakukan, atau hanya mau melakukan tanpa mau mendengar? Saudara, kalau kita mau menyaksikan, ya, Yakobus ketika dia mengungkapkan iman kita di dalam tulisannya ini kepada kita sesama, saudara, menurut ayat yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 ini, kita harus cepat mendengar, saudara. Cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Lambat untuk marah. Betul kan? Di belakangnya dia tambahin marah. Saudara, kalau kita balik, ya, marahnya cepat, bicaranya cepat, namun mendengarnya lambat, saudara. Ini kalau kita balik, ya. Nah, Bapak Ibu, menarik sekali ketika kita bicara tentang cepat lambat. Saudara, di dalam pemahaman tradisional tradisi Yahudi, ya, orang-orang Yahudi mengenai cepat dan lambat ini, saudara, ternyata manusia itu bisa dilihat 4 karakter dan 4 tipenya. Saudara, ini bukan bicara soal DISC, ya, bukan bicara soal itu, melankolis, sanguin dan sebagainya, bukan. Nah, saudara, yang pertama, kita lihat. Nah, yang pertama, saudara, cepat mendengarkan dan cepat melupakan. Yang kedua, lambat mendengarkan dan lambat melupakan. Dan yang ketiga, cepat mendengarkan dan lambat melupakan. Dan yang keempat, lambat mendengarkan dan cepat melupakan. Bingung dah, saudara? Coba kita lihat satu-satu. Orang yang cepat mendengarkan dan cepat melupakan. Saudara, biasanya cepat mendengar itu, saudara identikan orang itu, orang yang seperti apa? Cepat mendengar. Saudara telepon ke Blambir. Saudara telepon ke Blambir nih, ada kebakaran. Apa yang mereka lakukan? Mereka tanggap, saudara. Mereka memberikan tanggapan yang cepat, cepat memahami, cepat menangkap. Nah, dalam hal ini, saudara, tidak semua orang dapat cepat menangkap, saudara. Namun, orang yang cepat mendengarkan ini juga cepat melupakan. Nah, ini kalau dilihat dari kacamata. Nah, kita bicara soal untung rugi nih. Ya, untung rugi. Bagi kita mungkin cepat mendengarkan itu untung dan cepat melupakan itu rugi. Namun, menurut para petua yang bijak pada waktu itu, kalau kita cepat mendengarkan sekaligus cepat melupakan, mereka mengatakan itu tidak untung dan juga tidak rugi, saudara. Ya, orang pada waktu itu, ya.
Mereka mengatakan demikian. Nah, yang kedua, perhatikan, lambat mendengarkan dan lambat melupakan. Nah, jenis orang yang lambat mendengarkan dan lambat melupakan itu untuk menangkap sesuatu itu lambat. Namun apabila orang tersebut sudah menangkapnya, apa yang dia tangkap ini akan terus dia ingat. Tidak segera hilang. Nah, ini sedikit untungnya nih. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang cepat mendengarkan dan lambat melupakan. Nah, ini orang yang hebat. Orang yang hebat, orang yang arif bijaksana, orang yang berhikmat. Orang yang mau mendengarkan dan tidak melupakan semua yang dia dengar itu. Dan itu akan menjadi bagian di dalam hidupnya. Nah, kemudian yang keempat, orang yang lambat mendengarkan dan cepat melupakan. Ini jenis orang yang boleh dikatakan, ini lu bohwat dah. Udah gak bisa ditolong ini orang. Udah lambat dengar, cepat lagi dia lupainnya. Ya, ini jenis orang yang sudah tidak bisa ditolong. Menangkap saja sudah susah, dan apa yang dia tangkap itu akan segera dilupakan. Nah, pertanyaan saya, jikalau Bapak Ibu diminta untuk bisa memilih, Bapak Ibu mau memilih tipe yang mana dari 4 ini? 3. Serius? Paling minimal tipe 2 lah ya. Semua milih 3 kan? Ya, kalau memang ini paling sedikit ya tipe kedua lah. Memang tipe ketiga saudara kita maunya. Ya, kita maunya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Ovid ini adalah seorang pujangga Romawi yang bernama aslinya Publius Ovidus Naso, atau biasa dia dipanggil Ovid. Nah, dia mengatakan bahwa orang yang bijak itu, saudara, itu adalah orang yang lambat mencela, namun cepat memuji. Nah, saudara perhatikan, dia mengatakan bahwa kalau Anda mau mengecam, mengkritik seseorang, berpikirlah dulu 1000 kali. Tetapi kalau Anda melihat ada kebaikan, pujilah dia dengan cepat. Saudara, inilah sikap yang bijak menurut dia. Lambat untuk mencela bukan berarti tidak boleh mencela. Tetapi saudara, pikirkan dulu. Ketika saudara ingin mencela, itu yang ingin dia katakan. Pikirin dulu. Nah, saudara, kita lihat apa kata Yakobus. Yakobus mengatakan, lambatlah untuk berkata-kata. Nah, lambatlah untuk berkata-kata. Slow to speak. Saudara perhatikan, ada pepatah yang mengatakan begini, bicara itu perak, diam itu emas. Saudara setuju enggak? Bicara itu perak, diam itu emas. Saudara setuju? Menurut ini? Ayo. Ini saudara lagi diam, saudara emas ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ya kalau dilihat dari ini, bisa dibilang, berbahagialah orang yang pendiam. Kalau dilihat dari pepatah ini ya, berbahagialah orang yang pendiam. Nah, saudara, sebenarnya ayat-ayat Alkitab seperti yang ada di dalam surat Yakobus ini, saudara, banyak sekali berbicara tentang permasalahan banyak orang yang timbul di awal yang tadi saya katakan, yaitu bicara tentang lidah. Yang timbul karena lidah, saudara. Nah, secara eksplisit
Bahkan dikatakan bahwa sekalipun orang itu beribadah kepada Allah, tetapi jikalau dia tidak dapat mengekang lidahnya, dikatakan apa? Ia menipu dirinya sendiri. Nah, saudara, mari kita lihat ke dalam Perjanjian Lama, yaitu kitab Amsal. Nah, kita lihat kitab Amsal. Saudara, kitab Amsal ini banyak sekali berbicara tentang hal serupa yang dikatakan atau diungkapkan oleh Yakobus, saudara. Minimal saya ambil 4 di sini. Coba saudara perhatikan. Amsal 10 ayat 19, Amsal 13 ayat 3, Amsal 17 ayat 28, Amsal 29 ayat 20. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di Amsal 10 ayat 19 di situ dikatakan di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya dikatakan berakal budi. Jelas kalau kita itu banyak bicara, kemungkinan salah itu semakin besar. Karena itu lebih baik kita bisa menahan bicara kita. Kembali lagi, berpikir dulu sebelum kita mengungkapkan sesuatu. Nah, kemudian di Amsal 13 ayat 3 Bapak Ibu. Siapa yang menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Dan kemudian, saudara, ini bukan lebar bibir dalam arti harafiah. Bukan bibirnya itu yang lebar begitu, bukan. Dan kemudian di Amsal 17 ayat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Saudara, ketika membaca ini, sebenarnya ini ada segi humornya juga Bapak Ibu. Menahan diri untuk tidak berbicara itu paling tidak menolong kita agar kita ini lebih terlihat bijak. Yang minimal tidak kelihatanlah bodohnya. Ya kan? Apa jadinya sudah bodoh banyak omong lagi ya semakin terlihatlah kebodohannya. Kira-kira begitu. Dan kemudian di ayat 29, pasal 29 ayat 20 di situ dikatakan, kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Saudara, kalau kita perhatikan, sebenarnya orang yang bebal saja sudah tidak bisa ditolong, saudara. Namun menurut Amsal ini, ya, ternyata orang bebal itu masih lebih baik daripada orang yang cepat bicaranya. Jadi orang bebal itu masih lebih baik menurut Amsal dibandingkan dengan orang yang bicaranya cepat sekali. Jadi dapat kita bayangkan Bapak Ibu, betapa tidak tertolongnya orang yang terlalu cepat bicara yang tidak berpikir lebih dulu. Kembali lagi, berpikirlah lebih dulu. Nah, Bapak Ibu, 4 ayat ini di dalam Amsal ini bukan berarti bahwa Yakobus dan penulis Amsal ini melarang kita bicara. Bukan. Saudara dan saya boleh berbicara, tetapi bicaralah yang membangun, yang konstruktif dan positif. Nah, karena itu berpikirlah dulu sebelum kita berbicara, saudara. Makanya saudara perhatikan, ada orang yang seringkali udah ngomong baru, iya ya, salah. Udah keluar, udah ngomong, baru dia menyadari, salah lu. Pertanyaannya, bisa ditarik balik nggak? Nggak bisa. Karena itu sudah terlontar keluar. Dan bahkan saudara mungkin sudah menyakiti hati orang. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena itu berpikirlah dulu sebelum kita berbicara.
dipukul dengan kata-kata itu jauh lebih sakit dibandingkan dipukul dengan apapun. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju nggak dengan istilah ini? Dipukul ya dengan kata-kata itu jauh lebih sakit dibandingkan dengan dengan pukulan apapun. Ya, saudara boleh setuju atau tidak? Kalau hari ini ada orang yang datang ke hadapan saudara dan kemudian dia ngomong begini, sorry ya, mama kamu, ibu kamu itu pelacur. Saudara, marah. Sakit nggak hati saudara? Saudara, kalau orang sakit biasa itu mudah saudara untuk disembuhkan. Tetapi kalau sakit hati karena kata-kata itu sudah sulit untuk disembuhkan. Jadi saudara, berhati-hatilah. Saudara, perhatikan diri saudara dan saya sendiri. Saudara punya 2 telinga, punya 1 mulut kan? Filsuf Yunani kuno, Zeno, dia mengatakan, kita memiliki 2 telinga dan hanya 1 mulut, supaya kita bisa lebih banyak mendengar dan sedikit berbicara. Saudara, karena itu tidak kebetulan kalau Tuhan itu mengaruniakan manusia itu 2 kuping dan 1 mulut, supaya manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Itu tentang lambat berbicara. Dan kemudian saudara, apa yang dikatakan oleh penulis Yakobus ini, yaitu bicara tentang slow to anger, yaitu lambat marah. Pertanyaan saya Bapak Ibu, marah itu apakah sesuatu yang normal? Normal nggak? Marah itu. Saudara, di sini ada yang nggak pernah marah? Nggak ada kan? Semua kita sini pernah marah, saudara. Anak kecil pun pernah marah. Jangankan kita yang orang dewasa. Marah itu sesuatu yang normal. Jadi saudara, berbahagialah kalau kita masih bisa marah. Kenapa? Sebab kalau kita sudah sampai tidak bisa marah, itu tandanya semua syaraf dan emosi kita ini sudah mati. Diapa-apain? Enggak marah. Diapa-apain? Enggak marah. Tapi sekali dia marah, dunia ini gempar, saudara. Nah, saudara, kita dalam keadaan sakit parah. Ya. Emosi kita mati, syaraf kita mati, dan keadaan kita ini sakit parah, saudara. Jadi marah itu adalah sesuatu yang normal, wajar, dan itu merupakan anugerah Tuhan kepada kita. Nah, masalahnya adalah bukan kita tidak boleh marah, melainkan apakah kita terlalu cepat marah atau lambat untuk marah. Saudara, firman Tuhan mengatakan yang baik adalah lambat marah. Mengapa? Artinya, orang yang bisa mengendalikan emosinya lebih lama itu tidak terlalu cepat marah. Nah, saudara, mari kita lihat. Orang yang lambat marah itu punya menunjukkan 3 hal, saudara. Kita lihat. Saudara, orang yang lambat marah itu menunjukkan 3 hal. Pertama, orang yang lambat marah itu menunjukkan bahwa dia mempunyai daya toleransi, saudara. Ya, dia punya daya toleransi. Dia punya daya toleransi yang besar kepada orang.
Apa maksudnya? Ada orang yang memiliki daya toleransi yang sangat kecil sehingga ketika orang lain berbuat hal yang keliru sedikit saja, itu marahnya luar biasa, Bapak Ibu. Saudara, kalau sudah ketemu sama orang kira-kira entah lagi di mana, keinjek kakinya. Apa reaksinya? Ada orang, "Woi, mata lu! Macam mana kau ini? Kakiku kau injak." Wah, langsung saudara emosinya naik. Nah, saudara, itu biasanya dialami oleh orang-orang yang sangat apa? Perfeksionis. Orang-orang seperti itu bukan hanya menyiksa orang lain saja, melainkan saudara dia menyiksa dirinya sendiri. Karena tidak akan mungkin dia mendapatkan orang yang tidak pernah berbuat salah. Bahkan termasuk dirinya sendiri, bukan? Padahal kita sadar bahwa hidup ini, ya, kita ini berada di dalam pengaruh dosa. Sehingga baik orang lain maupun diri kita sendiri itu juga bisa salah. Nah, karena itu, saudara, kita perlu yang namanya toleransi. Orang butuh pengertian, demikian juga dengan diri kita. Jadi lebih besar daya toleransi kita, lebih lambat kita marah, sehingga tekanan darah kita pun akan lebih normal. Bayangin kalau orang yang sedang marah, saudara. Ukur tensinya. Langsung melejit. Ya kan? Langsung melejit, saudara. Nah, yang kedua, orang yang lebih lambat marah adalah orang yang lebih cepat mengerti orang lain. Kalau bahasa Mandarinnya, liao jie ta. Pahamilah dia, mengertilah dia. Ya. Nah, ada orang yang maunya orang lain itu harus sama seperti dia, saudara. Dia mengukur orang lain dengan kriteria yang dia buatnya sendiri. Dia membangun satu frame, kriterianya sendiri. Nah, orang harus ikut nih kriteria dia. Kalau tidak bisa seperti itu, maka dia akan marah, dia akan ngomel, dan sebagainya. Padahal tidak mungkin akan ada orang lain yang bisa sama persis seperti dirinya. Lagi pula orang yang dewasa adalah orang yang dapat menerima orang lain. Dan bisa menyadari bahwa setiap orang ini berbeda. Kita ini berbeda. Kita berbeda dengan pendapat berbeda, prioritas berbeda, bahkan karakter kita pun berbeda. Betul? Tidak ada yang sama, Bapak Ibu, kita di sini. Kurang lebih berapa orang kita di sini? Nggak ada kita yang sama di sini. Semuanya beda. Nah, yang ketiga, marah itu normal, Bapak Ibu. Marah itu normal. Tuhan Yesus marah nggak? Marah. Tuhan Yesus bisa marah. Namun, kalau dia marah, saudara, ya, apa yang terjadi dengan Yesus? Satu yang Yesus berbeda dengan kita. Dia tidak melakukan dosa. Tapi kita cenderung bisa melakukan dosa. Saudara, ketika kita marah, lah, itu Tuhan Yesus juga marah. Jadi saya boleh dong marah. Lu Yesus saja marah, Yesus itu Tuhan, dia aja boleh marah. Saudara, kita harus ingat bahwa kalau Tuhan itu marah karena memang dia pantas untuk marah. Ketika Yesus marah, memang itu pantas untuk dimarahi, saudara. Ini yang kita sebut dengan marah yang kudus. Nah, ini juga yang membedakan apakah kita pantas atau tidak untuk marah. Saudara, marah yang kudus adalah kalau kita marah karena kita melihat kebenaran, kita melihat keadilan, kita melihat kekudusan itu dilanggar. Terlepas dari siapa orang yang terkena akibat dari pelanggaran tersebut.
Saudara, Yesus sangat marah sekali ketika bait Allah itu disalahgunakan oleh orang-orang pada waktu itu. Bait Allah dijadikan pasar. Ini bukan hanya sekedar masalah soal jual beli yang terjadi di situ. Tetapi saudara, di situ ada kecurangan-kecurangan yang terjadi di dalam transaksi itu. Jual beli itu nggak ada masalah. Bukan itu problemnya. Tetapi di balik itu saudara, ada kecurangan-kecurangan. Orang yang dari jauh membawa korban persembahan untuk bawa ke bait Allah, sampai di bait Allah dikatakan, oh ini nggak layak, ini cacat. Dan akhirnya saudara, apa yang terjadi? Udah jauh-jauh dibawa, sampai di bait Allah, para penjual dengan para imam-imam itu kong kali kong, akhirnya mereka harus beli lagi. Dijual murah, terus harus beli lagi. Yang menurut mereka itu layak. Udah jauh-jauh bawa, sampai di situ harus keluar uang lagi, beli lagi. Nah saudara, ini yang membuat Yesus begitu marah saudara. Karena ada kolusi di dalamnya. Dan yang keempat, marah kalau memang ada tindakan yang menimbulkan penderitaan orang banyak atau menambah penderitaan orang yang sudah menderita. Orang ini sudah menderita, ditambah lagi bikin dia lebih menderita. Nah saudara, marah itu muncul. Jangan kita baru marah kalau hanya kepentingan dan harga diri kita diganggu saudara. Tapi ketika kita melihat orang itu, dia pun diganggu, dia sudah menderita, dan kemudian dia diganggu dan membuat dia semakin menderita, maka kita di situ harus marah, saudara. Kita perhatikan Yesus lagi, saudara. Yesus dianiaya, dia diperlakukan tidak adil, dia difitnah. Dia malah tidak marah, saudara. Apa yang dia lakukan? Mendoakan. Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau dia yang diperlakukan dengan sewenang-wenang, dia tidak marah. Tetapi kalau rumah Bapa dikotori, saudara, apa yang terjadi dengan Yesus? Marah dia. Makanya ditunggang balikan, diacak-acak saudara pada waktu itu. Dan yang kelima saudara. Nah ini. Jangan sampai marah itu berubah menjadi benci. Dan kemudian benci itu berubah menjadi dendam, saudara. Ketika marah itu berubah menjadi benci dan dendam, yang sepenuhnya akan memenuhi pikiran kita adalah bagaimana, saudara, orang itu harus hancur. Orang itu harus menderita. Kalau perlu, orang itu harus dilenyapkan. Itu kan yang terjadi dengan pembunuhan-pembunuhan. Diawali dengan marah, kemudian dendam. Enggak cukup, saudara. Dia minta maaf dan sebagainya. Enggak. Kalau perlu, hilang tuh dia dari peredaran. Bahasanya kan begitu. Karena itu saudara dikatakan kalau kita marah jangan sampai matahari terbenam. Nah, hati-hati saudara. Jangan diartikan harfiah bahwa kita boleh marah persis sampai matahari terbenam jam berapa? Jam berapa? 6 sore. Tetapi saudara, melainkan agar kemarahan kita ini jangan disimpan berlarut-larut sehingga menjadi benci dan dendam. Menjadi sesuatu yang destruktif, menghancurkan orang lain. Saudara, saat hati kita ingin menghancurkan orang lain, disitulah kita juga sebenarnya sedang menghancurkan diri kita sendiri. Tekanan darah kita akan naik, degup jantung kita akan semakin berdetak lebih cepat. Tiba-tiba lu sekolep lu. Stroke. Gara-gara marah saudara. Karena itu Bapak Ibu boleh marah. Terutama dengan alasan kita mengasihi.
Karena kita mengasihi, makanya kita marah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memperhatikan. Nah, saudara, ini menarik. Cepat atau lambatnya seorang marah, itu mampu atau tidaknya seseorang menguasai emosinya. Nah, menurut Yakobus, ini ditentukan oleh banyak atau sedikitnya hal yang kotor, yang jahat di dalam diri seseorang. Nah, maka dikatakan, buanglah. Ya, buanglah, bukan sekedar kita membuang saja begitu, tetapi menanggalkan. Menanggalkan, jadi melepaskan apa yang dahulu itu melekat dalam diri kita. Menanggalkan segala sesuatu yang kotor. Nah, saudara perhatikan. Ditentukan oleh banyak atau sedikitnya hal yang kotor, yang jahat di dalam diri seseorang. Buanglah, menanggalkan, melepaskan apa yang dahulu melekat pada kita. Nah, saudara, menanggalkan ini, segala sesuatu yang kotor, ini dari kata ruparia, dari akar kata rupos, yaitu kotoran telinga, Bapak Ibu. Siapa di sini yang tidak pernah korek kuping? Ada yang nggak pernah korek kuping? Ini saya bawa korek kuping nih, saudara. Nih, ada korek kuping yang dari besi. Kata orang sih jangan terlalu banyak pakai kata embed ya. Karena semakin dikorek semakin masuk. Betul ya? Kayaknya enak loh kalau begini. Bisa tidur tuh. Kalau anak kecil begini enak banget. Tidur. Saya ini dulu saudara. Nanti saya perjamuan soalnya. Nah saudara, rupos ini adalah kotoran telinga. Jadi rupanya, buanglah segala sesuatu yang bukan hanya sekedar hal-hal yang kotor, melainkan yang membuat kita tidak dapat mendengar dengan jelas firman Tuhan. Nah, hal yang membuat kita tidak cepat mendengar dan menjadi, nah saudara tahu istilah tell me, saudara. Telat mikir. Nah, bukan hanya sampai di tell me-nya ini, telat mikir. Kemudian bukan hanya membuang yang kotor, setelah itu beres. Enggak. Sebab Yesus pernah mengatakan, tidak cukup bagi kita jika hanya membuang iblis atau setan dari diri kita. Hati dan pikiran kita yang kosong ini akan dirasuki, akan dimasuki oleh iblis yang lain. Usir yang satu keluar, setelah kosong, masuk lagi. Jadi ketika hati dan pikiran kita kosong, harus segera diisi oleh firman Tuhan, Bapak Ibu. Firman Tuhan. Nah, saya mau tanya, kemarin di doa pagi, masih ingat dari bagian mana diambil? Ayo, yang begitu beban berat itu, dari mana? Mazmur 119 ayat 28. Saudara, si penulis itu waktu itu mengatakan apa? Ketika dia dalam kondisi seperti itu, saudara, dia butuh yang namanya diisi dengan firman Tuhan. Makanya saudara, di sini dikatakan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati. Nah saudara, perhatikan, ternyata terjemahan dalam bahasa Indonesia ini nggak terlalu jelas, Bapak Ibu. Saya mau tanya, menurut Bapak Ibu lemah lembut itu seperti apa? Lemah lembut itu seperti apa?
lemah lembut ini adalah sifat manusia, saudara. Sifat manusia yang terletak di antara marah dan marah yang meluap-luap dengan sifat acuh dan diacuh dan tak acuh. Sifat masa bodoh, saudara. Marah yang meluap-luap, sifat acuh dan tak acuh. Nah, di dalam bahasa Yunaninya, protes. Nah, saudara, kata ini tidak terlalu bisa diterjemahin, Bapak Ibu. Sulit untuk diterjemahin. Tetapi, kata ini, dia itu berada di antara ujung dua kutub, antara acuh, tidak acuh, dengan marah. Nah, saudara, yang menonjol di sini adalah sifat kemampuan mengontrol dan mengendalikan diri. Nah, saudara, ketika dikatakan menerima dengan lemah lembut firman Tuhan ini artinya supaya kita menjadikan firman Tuhan sebagai kekuatan kita. Ketika firman Tuhan itu menjadi kekuatan kita, maka kita bisa mengendalikan diri kita. Firman Tuhan itu bukan menekan diri kita. Tetapi firman Tuhan itu adalah kekuatan. Sehingga we can control diri kita. Kita bisa mengontrol diri kita. Nah, saudara, dan yang harus bisa mengendalikan dan mengontrol, menguasai kita, menurut Yakobus, itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang tertanam di dalam hati. Apabila firman Tuhan itu tertanam di dalam hati kita, maka firman Tuhan itu akan menjadi motivasi kita. Menjadi sumber motivasi kita, saudara. Nah, saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Di dalam Filipi 2 ayat yang kelima, saudara. Hendaklah kamu menaruh perasaan dan pikiran yang ada di dalam Kristus. Artinya apa? Kristus menjadi sumber motivasi di dalam diri kita. Sehingga saudara ketika saudara dan saya kita melihat dengan mata Kristus. Ketika kita mendengar dengan telinga Kristus. Ketika kita berpikir seperti Kristus. Dan ketika kita menilai dengan ukuran Kristus. Ini, saudara. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang terakhir dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Saudara, apa yang menjadikan kita sebagai orang Kristen bukan karena kita banyak mendengarkan firman Tuhan, bukan. Yang menjadikan saudara dan saya sebagai orang Kristen ketika kita melakukan firman itu yang kita dengar. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar firman. Saudara, seandainya saudara diminta untuk memilih, saudara, menjadi pelaku atau pendengar, mana yang saudara pilih? Pendengar atau pelaku, mana yang saudara pilih? Jadi pendengar aja ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya Yakobus ini di surat ini tidak meminta kita supaya memilih menjadi pelaku atau pendengar. Tidak. Bagi dia kedua ini penting. Karena tidak mungkin kita menjadi pelaku firman kalau kita tidak mendengar firman. Sebaliknya, percuma kalau kita hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi kita tidak menjadi pelaku. Nah, itulah persoalannya, saudara. Mirip dengan apa yang sering ditafsirkan oleh orang. Saudara ingat cerita Marta dan Maria? Ingat? Saudara, mana yang sibuk? Marta yang sibuk.
Maria ngapain? Emang kalau dia duduk diam dengar nggak sibuk dia? Saudara, mau pilih Maria atau Marta? Seolah-olah saudara semua orang itu ingin seperti Maria yang duduk diam mendengar firman Tuhan. Pokoknya dengar aja. Marta yang begitu sibuk, Marta yang begitu giat, itu disalahkan. Marta, lu gak usah terlalu sibuk, udah lu duduk diam aja di situ, ikutin tuh si Maria tuh duduk diam di situ dengerin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen yang maunya itu kerja, tapi tidak mau belajar, tidak mau sabar, tidak ada minat untuk mempelajari yang namanya firman Tuhan, saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu disuruh pilih ikut PA atau nyusun kursi, mana yang Bapak Ibu pilih? Capek gua dengerin melulu, mendingan gua nyusun kursi aja dah. Ya. Mendingan gua kerja yang seperti itu aja. Saudara, yang satu jatuh ke dalam aktivisme dan yang lain jatuh ke dalam pasifisme. Yang satu aktif, yang satu pasif, jatuh ke dalam dua hal ini. Padahal kalau kita membaca di dalam Alkitab, Maria itu bukan orang yang pasif, saudara. Pada suatu ketika dia mendengar, berdiam diri, tetapi dia melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Malah membuat namanya dikatakan akan dikenang dimanapun Injil diberitakan. Yaitu ketika dia menuangkan minyak wangi ke kaki Yesus, mencuci kakinya dengan air matanya, dan kemudian dia menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Karena itu saudara, kedua hal ini baik pendengar maupun pelaku firman adalah penting. Kita tidak hanya bisa bilang cukup menjadi pendengar yang setia. Tidak. Kita juga tidak bisa mengatakan cukup jadi pelaku yang setia. Tidak, saudara. Dua hal ini adalah penting. Maka itu saudara, yang paling penting dikatakan di situ, saya garis bawahi. Apa yang menjadikan kita sebagai orang Kristen bukan karena kita banyak dengar firman Tuhan, melainkan ketika kita melakukan firman yang kita dengar itu. Mari saudara, jadilah pendengar sekaligus pelaku yang baik. Itu yang mau dikatakan oleh Yakobus di dalam bagian ini, saudara. Lama ya, saudara ya? Saya nggak terasa nih, 40 menit nggak? Lebih ya? Ya, kalau gitu minta maaf lah saudara. Karena tadi saya udah nawarin kan 1 menit, saudara nggak mau. Makanya lebih. Tapi saudara, percayalah, ketika hidup saudara dan saya, ketika kita dipenuhi kebenaran firman Tuhan, maka yakin dan percaya, hidup kita tidak akan sia-sia. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Pada pagi hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, Tuhan, Engkau ingin kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar, tetapi Engkau juga ingin kami menjadi pelaku firman di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur jikalau kami masih diberikan kesempatan ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan ketika firman itu masuk ke dalam hati kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, biarlah hati kami terus dipenuhi kerinduan untuk kami boleh terus belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan selalu berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus.
kami berdoa. Amin.